Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Rolansa Natang dengan NIM 2021210138. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Rincian pengaturan tentang pemerintah daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara teoritis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan menurut MES 1959. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran menurut Smith 1985. Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda menurut Literer 1973. Secara normatif, memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pemerintah daerah, menurut Haris tahun 2001. Berikut rentang pengertian partisipasi. Menurut Brian dan White 1998, semula partisipasi hanya definisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1990-an. Dalam pengertian ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Dengan mengutip pendapat John Nelson, mereka mengungkap bahwa partisipasi politis ini dapat dibagi dalam dua arena, yakni partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Beberapa karakteristik dasar dari partisipasi publik dalam pemerintahan daerah telah dijelaskan oleh Phillips dan Graham 1998 setelah menyimpulkan beberapa studi tentang partisipasi publik dalam local governance. Karakteristik tersebut meliputi partisipasi publik melibatkan warga dalam keseluruhan proses pemilihan kota pada tingkatan minimum. Partisipasi publik melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk memengaruhi keputusan kebijakan dan outcome-nya. Menurut Antov dan Novak 1998 juga mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi dalam pengertian lebih sempit yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Berikut derajat partisipasi masyarakat. Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah terdapat dilepaskan dari 8 tingkatan partisipasi yang digajukan oleh Einstein sebagaimana dijelaskan oleh Bush et al. 1994. Pada tangga terbawah terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga, dalam derajat yang berbeda, memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tangga yang tertinggi terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyedia layanan.